Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Menjelang akhir Oktober 2025, pergerakan pasar modal Indonesia kembali diramaikan dengan berbagai dinamika menarik, mulai dari rally trio saham milik Boy Thohir hingga lonjakan saham-saham blue chip yang menunjukkan kebangkitan sentimen positif investor. Sementara itu, sejumlah emiten besar seperti Toba dan Bukalapak atau Buka juga menjadi sorotan. Itu lantaran pergerakan harga dan kinerja keuangannya yang mencerminkan arah baru strategi bisnis di tengah fluktuasi ekonomi nasional. Tak kalah menarik, daftar BUMN dengan dividen saham terbesar tahun ini menegaskan posisi kuat perusahaan plat merah di mata investor. Dari sektor energi hingga perbankan, para pemain besar pasar modal terus berlomba menjaga daya tarik investasinya. Semua kabar panas seputar pergerakan saham, strategi korporasi, dan tren pasar yang layak Anda cermati. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, lonjakan trio saham Boy Thohir, AAD, ADMR, dan Adro berpesta. Tiga saham milik konglomerat Garibaldi Thohir atau dikenal sebagai Boy Thohir, yakni Adro, ADMR, dan AADI, kompak melesat pada perdagangan Rabu 29 Oktober 2025. Pergerakan ini dipicu sentimen positif dari riset sejumlah sekuritas. UBS dan UOB Kay Hian menyoroti prospek cerah dari proyek hilirisasi, energi terbarukan, serta potensi dividen besar dari lini bisnis grup Adaro. UBS menaikkan target harga Adro hampir 50% ke angka Rp3.300 dan memasukkannya dalam daftar saham unggulan Asia Pasifik berkat proyek smelter aluminium dan ekspansi solar farm. Sementara UOB merekomendasikan beli untuk AADI dengan target harga Rp13.000 per unit dan dividen yield 12 hingga 16%, didukung arus kas bebas dan program buyback. Di sisi lain, ADMR juga mencuri perhatian berkat prospek batubara metalurgi yang diperkirakan tetap tinggi hingga 2027. Ajaib Sekuritas menilai proyek smelter aluminium ADMR di Kalimantan Utara akan menjadi tonggak hilirisasi nasional. Meski laba sempat turun 44%, posisi kas kuat di $530 juta Amerika Serikat memberi ruang bagi ekspansi jangka panjang. Berita kedua, saham Toba anjlok 15% menyusul kabar tak terlibat proyek PLTSA dan Patriot Bonds. Saham PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba anjlok 15% ke angka Rp850 per unit setelah perusahaan menegaskan tak terlibat dalam proyek PLTSA dan Antara maupun penerbitan Patriot Bond senilai Rp50 triliun. Aksi jual besar membuat Toba jatuh 22% dalam sepekan dan 32% dalam sebulan terakhir. Direktur TBS Energi Juli Oktarina menegaskan proyek pengolahan sampah menjadi energi belum menjadi prioritas karena fokus perusahaan masih pada proyek energi yang sudah berjalan. Sementara itu, Danantara berencana membuka lelang proyek PLTSA pada awal November 2025. Proyek ini merupakan turunan dari Perpres nomor 109 tahun 2025 yang memperbarui aturan pengembangan teknologi sampah menjadi listrik ramah lingkungan. Ketidakterlibatan Toba membuat sentimen investor berbalik negatif karena ekspektasi tinggi terhadap potensi proyek strategis tersebut. Berita ketiga, blue chip menggeliat, analis nilai saham ini punya pola menarik. Saham-saham blue chip tradisional menunjukkan penguatan signifikan bulan ini, dipimpin UNVR yang melonjak 40%. Saham ASII, TLKM, BBCA, BBNI, dan BMRI juga ikut naik. Sementara BBRI masih turun 3,5% dalam sebulan. Analis Michael Yoh menilai valuasi saham unggulan kini berada di level menarik secara historis, bahkan mendekati titik terendah 10 tahun terakhir. Ia menyebut purbaya efek dalam artian arah kebijakan fiskal yang pro pertumbuhan ekonomi rakyat bawah menjadi katalis positif bagi sektor perbankan dan konsumer. Secara teknikal, TLKM disebut memiliki pola inverted head and shoulders dengan potensi kenaikan hingga Rp4.000 jika menembus resisten Rp3.500. Aksi beli asing senilai hampir Rp2 triliun dalam 3 bulan terakhir memperkuat optimisme terhadap saham ini. Berita keempat, Bukalapak atau Buka catat laba Rp2,9 triliun akibat penyesuaian nilai investasi saham.
Bukalapak atau Buka melaporkan laba bersih sebesar 2,9 triliun rupiah per September 2025. Namun laba itu sebagian besar berasal dari keuntungan investasi saham, bukan dari operasi bisnis utama. Dari total laba tersebut, sebesar 2,17 triliun rupiah adalah mark to market gain atas saham Alobank atau BBHI yang naik 111% sepanjang tahun. Secara operasional, pendapatan Bukalapak naik sebesar 39% menjadi 4,73 triliun rupiah, terutama dari segmen gaming yang kini menjadi tulang punggung setelah keluar dari bisnis e-commerce. Segmen 020 juga tumbuh positif, berkontribusi sebesar 656 miliar rupiah. Posisi kas Bukalapak masih sangat kuat, mencapai 17,1 triliun rupiah. CEO Victor Putra Lesmana menegaskan, strategi perusahaan berfokus pada penguatan ekosistem digital dan inovasi produk berbasis teknologi. Perseroan memanfaatkan fleksibilitas finansial untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Berita kelima, 5 BUMN dengan dividen saham terbesar 2025, ini daftar dan urutannya. 5 BUMN dengan pembagian dividen saham terbesar tahun 2025 didominasi sektor perbankan dan energi. Berdasarkan data dari TradingView dan Kementerian BUMN, klaimnya adalah Bank Mandiri atau BMRI, Bank Negara Indonesia atau BBNI, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, Bukit Asam atau PTBA, dan Perusahaan Gas Negara atau PGAS. BMRI berada di posisi puncak dengan dividen sebesar Rp466,18 per saham dan yield 10,34%. BBNI menyusul dengan angka Rp374,06 per saham dan pertumbuhan dividen tertinggi sebesar 33,36% secara tahunan. BBRI membagikan Rp343,40 per saham dengan yield 8,92%. Di sektor energi, PTBA mencatat yield tertinggi 14,15% meski DPS turun 16,41%. Sementara PGAS membukukan yield sebesar 10,68% dan pertumbuhan DPS 22,77%. Data ini menegaskan daya tarik saham-saham plat merah sebagai sumber dividen jumbo di tengah fluktuasi pasar 2025. Demikian Top 5 Addict Channel hari ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Patut diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di Addict Channel TV, addictchannel.com dan media sosial Addict Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu bahagia.